పలకరింతలే పైరూపు పట్టగానే ఏలేలో, 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 ఏలేలో. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Film kali ini berjudul Godse yang dirilis tahun 2022. Pemeran utamanya Satya Dev dan Aishwarya Laxmi. Mimin mengulas film ini karena salah satu adegannya sangat viral di Indonesia dan dunia. Ceritanya tentang seorang miliarder yang pura-pura miskin saat menghadiri acara reuni sekolah. Seru banget deh pokoknya. Selamat menonton ya. Suspect sold sharp knives. Di kota Hyderabad, sekelompok orang yang diduga perompak sedang menyandra pemilik rumah. Pihak kepolisian sudah ada di lokasi. Kapolres setempat SP Samir meminta para perompak keluar menyerahkan diri. Tim negosiator bergerak cepat membaca situasi. Negosiator yang dikenal handal, Faisali meminta izin kepada SP Samir untuk bicara dengan para perompak. Tapi Samir tidak mengizinkan Faisali terlibat. Pasukan khusus sudah mengepung rumah mewah itu untuk melakukan operasi. Faisali minta diberi kesempatan 30 menit saja. Apabila para perompak tidak menyerah, pasukan khusus bisa mengambil tindakan. Akhirnya Samir mau memberi izin. Faisali mulai bicara dengan pihak perompak menggunakan mikrofon. Dia berjanji akan membantu para perompak melarikan diri asal Sandra tidak disakiti. Semua senjata yang dimiliki Faisali dilepas agar diizinkan masuk rumah. Rupanya hanya ada 2 perompak. Mereka menyandra pemilik rumah yang sedang hamil besar. Wanita itu terlihat sangat ketakutan dengan pisau di lehernya. Para perompak menginginkan helikopter untuk bisa pergi. Faisali berjanji akan segera membawa helikopter. Tapi pasukan khusus justru sudah mulai bergerak di tengah negosiasi. Para perompak jadi panik. Faisali kesulitan menangani situasi. SP Samir memberi perintah untuk mulai menembak. Shoot! Seorang perompak terkena peluru. Permintaan Faisali agar menahan tembakan tidak digubris. Pasukan khusus merangsek masuk ke dalam rumah. Mereka melepaskan asap untuk mengganggu penglihatan perompak. Faisali bangkit untuk memeriksa sekeliling. Kedua perompak ditemukan telah terbunuh. Sedangkan Sandra dalam kondisi sekarat dengan luka pisau di lehernya. Faisali berteriak meminta bantuan. Sayangnya wanita itu secara perlahan mengembuskan nafas terakhir di pangkuan Faisali. Kematian Sandra bersama bayi di dalam kandungan membuat Faisali merasa sangat bersalah. Seharusnya Sandra bisa diselamatkan. Keesokan paginya, semua media ramai memberitakan peristiwa itu. Media-media begitu kompak menyebut perompak telah membunuh seorang ibu rumah tangga. Faisali memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia tidak ingin lagi melihat Sandra meninggal di depan matanya. Tapi SP Samir tidak mau menerima surat pengunduran diri itu. Faisali diminta mempertimbangkan kembali keputusannya. 63 hari kemudian, beberapa orang penting diculik oleh 3 pria bertopeng. Para korban merupakan pejabat, pengusaha, politisi, dan lain-lain. Kasus penculikan itu menjadi atensi serius pemerintah negara bagian Telangana. Kepolisian diminta menyelesaikannya dalam waktu 24 jam. Kepala Petugas Keamanan Sekretariat Negara, Anan IPS, diberikan tanggung jawab untuk segera menangkap para penculik. Kasus itu tidak boleh bocor ke publik. Sementara itu, Faisali masih menunggu surat pengunduran dirinya disetujui. Tiba-tiba rekannya Risi datang membawa informasi penting. Faisali dipanggil oleh Sekretaris Utama Negara. Baru kali ini Faisali dipanggil Sekretaris Utama. Mereka langsung berangkat ke kantor Sekretariat Negara. Situasi di sana terlihat sangat tegang. Kedatangan Faisali dan Risi disambut oleh Sekretaris Negara. Ada pula Komisaris Papan Acarya dan DJP Barajwaj. Faisali belum mengerti apa yang terjadi. Dia sudah ditugaskan menerima panggilan video call dari penculik. Petugas khusus tim negosiasi Citra mengaku tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Dalang utama penculikan mulai menunjukkan wajah. Dia mengaku bernama Godse. Sorot matanya terlihat tenang namun mematikan.
Faisali berusaha meladeni Godse secara profesional. Situasi jadi tegang ketika Godse menunjukkan salah satu sandera. Dialah SP Samir yang merupakan atasan Faisali. Godse ingin menembak Samir. Untungnya Faisali bisa menenangkan Godse. Gaya Faisali disukai oleh Godse. Faisali pun mulai menanyakan tujuan Godse melakukan penculikan. Tapi Godse belum mau bicara. Dia justru mengakhiri video call. Faisali bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sekretaris juga tidak mau menjelaskan secara rinci. Dia hanya meminta Faisali menangani Godse dengan baik. Pasukan khusus sedang bekerja untuk melacak dan menangkap Godse. Faisali harus bisa mengulur-ulur waktu. Godse kembali memanggil. Kali ini Godse meminta untuk dihadirkan seorang pejabat. Faisali bersedia memenuhi itu. Tapi dia ingin melihat SP Samir terlebih dahulu. Godse menunjukkan kondisi Samir yang sedang pingsan. Rupanya Samir telah dihajar oleh Godse hingga tidak sadarkan diri. Godse membangunkan Samir dengan menamparinya berkali-kali. Faisali berteriak meminta Godse berhenti. Apabila Godse masih bertindak mengerikan seperti itu, Faisali mengancam akan pergi meninggalkan ruangan. Godse mau mendengarkan Faisali. Dengan tenang, Godse meminta Faisali untuk menghadirkan Menteri Perindustrian Pani Kumar. Menteri itu harus ada 1 jam lagi. Petugas bergerak cepat menjemput Menteri Pani Kumar yang sedang asyik mancing di tengah danau. Pani terlihat tenang saat video call dengan Godse. Bahkan ketika 2 sandera diperlihatkan, Pani masih bisa bercanda. Salah satu sandera, Kesava Rao, sudah dikenal baik oleh Pani Kumar. Pani menyebut Kesava seorang pengusaha yang memiliki 16 perusahaan dengan 11.266 pekerja. Omsetnya bisa mencapai 300 crore per tahun. Pani Kumar bisa menjawab semua pertanyaan Godse dengan lancar. Tapi tiba-tiba Godse berteriak marah. Pani dianggap berbohong. Godse menembak lutut Kesava agar Pani bicara jujur. Jujurlah sekarang, jika masih berbohong, istri dan anak-anakmu yang ada di Amerika akan saya culik, ancam Godse. Pani terpaksa bicara jujur. Dia mengungkapkan bahwa semua perusahaan milik Kesava hanya perusahaan palsu alias ada di atas kertas saja. Perusahaan-perusahaan palsu itu digunakan sebagai tempat mengumpulkan uang korupsi. Faisali kaget mendengarnya. Tim negosiasi langsung membawa Pani Kumar keluar dari ruangan. Godse sangat marah karena Pani sempat berbohong. Faisali berusaha menenangkan Godse agar tidak menggunakan pistol. Godse, please. DJP Bharadwaj ikut bicara meminta Godse tidak menyakiti sandera. Godse mengingatkan DJP untuk diam. Belum saatnya Godse bicara dengan DJP. Tapi DJP terus nyerocos. Godse jadi emosi dan menembak SP Samir. Faisali shock melihat atasannya telah ditembak mati. Semua itu gara-gara DJP Bharadwaj. Faisali sangat kecewa. Seharusnya DJP tidak ikut campur. Faisali merasa ada banyak hal yang disembunyikan darinya. Kepala petugas keamanan Anand muncul untuk mengambil alih kasus tersebut. Dia masuk ke ruangan negosiasi dan berbicara dengan Godse. Sekali lagi Godse enggan bicara kecuali dengan Faisali. Anand diminta pergi karena tidak dibutuhkan. Kata-kata Godse membuat Anand terpancing emosi. Dia meminta Godse membebaskan semua sandera. Lepaskan sandera, maka kami akan mengampunimu. Jika tidak, pasukan khusus saya akan menghancurkan tempatmu. Saya akan membunuhmu, ancam Anand. Godse tidak suka diancam. Godse justru menusuk Kesava berkali-kali dengan pisau. Saya bicara untuk terakhir kalinya. Silahkan kamu pergi. Saya hanya akan bicara dengan Faisali, ujar Godse. Anand masih saja tidak mau patuh. Godse kemudian menunjukkan sandera lainnya, yaitu Menteri Keuangan Manik Rao, yang juga paman Anand. Godse akan membunuh Manik Rao jika Faisali tidak kembali ke ruangan. Manik Rao meminta Anand mematuhi semua ucapan Godse. Anand terpaksa patuh demi keselamatan pamannya. Apalagi posisinya saat ini sebagai kepala petugas keamanan juga berkat bantuan sang paman. Anand mengalah, tapi diam-diam dia sedang memburu keberadaan Godse. Pasukan khusus sudah bergerak untuk menghancurkan lokasi Godse. Sementara Faisali sedang sibuk dengan timnya untuk mengetahui identitas asli Godse. Berdasarkan informasi yang didapat, wajah Godse tercatat sebagai pengusaha besar bernama Viswanath Ramachandran. Faisali tidak mengerti penyebab miliarder yang berbasis di London itu berubah menjadi Godse.
Citra datang mengajak Faisali ke ruangan karena Godse memanggilnya. Faisali, sejak awal Godse hanya ingin bernegosiasi denganmu. Itulah sebabnya kami memanggilmu, ucap Citra. Faisali bertambah bingung dengan sosok Godse. Dia tidak mengerti alasan Godse hanya ingin bicara dengannya. Hal itu ditanyakan langsung kepada Godse. Pertanyaan Faisali tidak mau dijawab. Godse akan menjelaskan semuanya apabila Faisali menghadirkan anggota parlemen Ajay Sarati. 1 అవర్లో ఎంపీ అజయ్ సారథి ఇక్కడ ఉంటే 1 అవర్. Sekretaris negara pergi menjemput Ajay Sarati yang sedang bersama CM atau ketua menteri. Semua pejabat tinggi juga ada di sana membicarakan penculikan yang dilakukan Godse. Ajay Sarati datang ke ruangan negosiasi didampingi Faisali. Rupanya Sarati dan Godse sudah saling mengenal. Godse diminta mengakhiri drama penculikannya karena bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Sikap lembut Sarati membuat Godse muak. Padahal masalah yang terjadi karena ulah Sarati. "Kenapa Anda membunuh banyak orang? Kenapa Anda membunuh Salini?" tanya Godse. Sarati mengaku tidak mengerti dengan pertanyaan Godse. Sarati juga tidak mengenal Salini. Begitu pula dengan Faisali yang baru mendengar nama Salini. Godse kemudian berbicara tentang peristiwa yang terjadi sekitar 2 bulan lalu. Saat itu semua media memberitakan kasus perompakan yang menewaskan seorang wanita hamil. Faisali jadi teringat saat dia menjadi negosiator aksi perompakan itu. Pada saat baku tembak, Sandra dibunuh oleh perompak. Para perompak juga dibunuh oleh polisi. Pernyataan Faisali langsung dibantah oleh Godse dengan menunjukkan salah satu sandranya. Faisali terkejut melihat wajah Sandra yang merupakan salah satu perompak. Padahal perompak itu sempat ditemukan tewas di TKP. Godse mengungkap fakta sebenarnya. Ternyata perompakan hanya modus untuk membunuh istri Godse. Ya, wanita hamil bernama Salini itu adalah istri Godse. Salini dibunuh oleh orang kiriman Ajay Sarati. Semuanya dilakukan secara terencana, termasuk keterlibatan SP Samir. Ajay membantah tuduhan Godse, tapi orang yang dikirim sudah mengakuinya. Oleh karena itu, Godse menuntut DJP Bharadwaj untuk menangkap Ajay Sarati. DJP pun berjanji akan memenuhi itu. Tentu saja, janji DJP hanya omon-omon. Faisali baru mengerti alasan Godse menculik dan membunuh SP Samir. Faisali jadi penasaran dengan apa sebenarnya yang terjadi dalam hidup Godse. Kisah Godse berawal dari acara World Business Summit atau pertemuan bisnis dunia yang diadakan di India. Godse alias Viswanath Ramachandran menghadiri acara tersebut. Viswanath sangat dihormati karena telah menjadi pengusaha besar di London, Inggris. Setelah acara selesai, Viswanath ditemui oleh Menteri Perindustrian Pani Kumar, anggota parlemen Ajay Sarati, dan Menteri Keuangan Manik Rao. Para pejabat itu sangat bangga dengan Viswanath yang tercatat sebagai miliarder pembayar pajak tertinggi di London. Jumlah karyawan Viswanath yang mencapai 18.000 orang membuktikan kesuksesannya. Oleh karena itu, Viswanath diundang untuk mengembangkan bisnis di negara bagian Telangana dan Andhra Pradesh. Para pejabat itu memastikan akan mendukung penuh investasi Viswanath untuk membuka lapangan kerja baru. Tapi Viswanath tidak tertarik. Dia sudah nyaman berbisnis di London. Viswanath kemudian pergi untuk menghadiri acara reuni yang diadakan teman-teman SMA-nya dulu. Anak buahnya dilarang ikut karena acara pribadi. Suasana alam di kampung halaman membuat Viswanath semakin rindu dengan teman-temannya. Sudah 15 tahun Viswanath tidak pernah bertemu. Baru kali ini dia memiliki kesempatan. Dalam perjalanan, Viswanath melihat salah seorang sahabat lamanya, Sitaram, mengendarai motor untuk pergi ke lokasi reuni. Viswanath yang mengendarai mobil mewah tidak enak hati untuk menyapa. Biasanya orang-orang akan pamer kesuksesan saat bertemu teman SMA, tapi tidak dengan Viswanath. Dia justru menyembunyikan mobilnya. Jas dan kacamata juga dilepas agar terlihat seperti orang biasa alias miskin. Viswanath pura-pura berjalan kaki mencari tumpangan. Wajah Viswanath masih bisa dikenali oleh Sitaram. Dengan senyum sumringah, Sitaram meninggalkan motornya untuk memeluk Viswanath yang biasa dipanggil Godse. Guys, adegan itulah yang sangat viral di Indonesia dan dunia. Sitaram sempat bertanya apakah Godse yang menyalipnya dengan mobil mewah tadi, tapi Godse mengaku tidak memiliki mobil. Meski begitu, Sitaram tetap bahagia bisa bertemu Godse lagi. Setelah sampai sekolah, Godse langsung tenggelam dalam kenangan.
Kedatangan Godse membuat teman-temannya yang lain merasa surprise. Mengingat baru kali ini Godse menghadiri reuni setelah hilang kabar selama 15 tahun. Mereka berpelukan saling melepas rindu. Godse menanyakan kabar Raja Ram yang tidak terlihat di lokasi. Godse sangat rindu dengan sahabatnya itu yang diyakini telah menjadi ilmuwan besar. Raja Ram! Tidak berselang lama Raja Ram datang. Tapi Raja Ram sudah menjadi mayat. Semua orang syok melihatnya. Tidak ada yang pernah menyangka acara reuni akan membawa kepedihan. Ibu Raja Ram datang untuk melihat putranya. Sang ibu meminta Godse untuk membangunkan Raja Ram. Tolong minta dia bangun. Dulu dia bilang akan menjadi ilmuwan hebat, ujar ibu Raja Ram menangis. Raja Ram! Godse menanyakan kepada Raghavan tentang apa sebenarnya yang telah terjadi. Rupanya Raja Ram pindah ke kota untuk mewujudkan impiannya menjadi ilmuwan. Tapi semua usahanya sia-sia. Raja Ram sangat malu dengan diri sendiri. Ibunya sudah bekerja keras selama 25 tahun untuk membiayai pendidikannya. Ternyata pendidikan dan gelarnya tidak berguna. Untuk bisa menghasilkan uang, Raja Ram yang berpendidikan tinggi rela menjadi buruh bangunan di tempat bapak kosnya bekerja. Raja Ram sendiri tidak pernah membayangkan hidupnya akan menjadi buruh kasar. Sejak dulu Raja Ram dikenal cerdas dan cekatan. Dia mampu menciptakan sepeda bertenaga surya. Raja Ram juga pernah meraih medali emas dalam Olimpiade Sains. Itulah yang membuatnya dipanggil ilmuwan. Kenyataan hidup sangat menyakitkan. Raja Ram merasa tidak memiliki harapan lagi untuk menjadi orang sukses. Raja Ram memilih mengakhiri penderitaan batinnya dengan melompat dari atas gedung. Cerita Raghavan tentang Raja Ram membuat Godse menangis. Begitulah nasib buruk Raja Ram yang juga dialami oleh kebanyakan orang. Gelar sarjana yang diraih dengan susah payah menjadi tidak berguna. Contohnya saja yang hadir dalam reuni. Banyak dari mereka bergelar sarjana teknologi, tapi justru bekerja sebagai agen asuransi jiwa, peternak, dan lain-lain. Siswa yang dulu selalu juara kelas juga tidak menjadi apa-apa. Dia hanya bekerja sebagai tutor di sebuah pusat pelatihan. Apalagi yang otaknya biasa-biasa saja. Banyak dari mereka menjadi sarjana pengangguran. Raghavan sendiri bergelar sarjana teknologi. Tapi gelar itu tidak bisa membuatnya mendapat pekerjaan. Raghavan terpaksa membuka warung makan. Kenapa nasib kita begini? Kita bekerja tidak sesuai dengan yang kita pelajari, ujar Raghavan. Godse hanya diam mendengarkan. Dia baru mengetahui nasib sahabat-sahabatnya. Godse kemudian mengajak semua orang untuk melakukan ritual terakhir mayat Raja Ram. Setelah proses kremasi selesai, Godse akan pulang. Banyak mobil mewah datang untuk menjemputnya. Semua orang dibuat heran, kaget, dan seperti tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka Godse yang dulu tidak berprestasi di sekolah justru telah menjadi orang sukses. Saya akan pergi sekarang, tapi saya pasti akan kembali untuk kalian, ucap Godse alias Viswanath. Setelah berada di London, Viswanath menceritakan penderitaan sahabat-sahabatnya di India kepada istri tercinta Shalini. Viswanath telah memutuskan untuk menutup perusahaan mereka di Inggris. Viswanath akan membuka perusahaan di India. Dengan begitu, ribuan sarjana pengangguran bisa mendapat kesempatan kerja. Shalini sama sekali tidak keberatan. Dia mendukung penuh keputusan suaminya. Anak pertama mereka akan dilahirkan sebagai warga negara India. Viswanath dan Shalini mulai pindah ke India. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah di kota Hyderabad. Langkah pertama Viswanath mengundang sahabat-sahabatnya untuk datang ke rumah. Awalnya satpam tidak membiarkan mereka masuk. Untungnya Viswanath cepat muncul. Viswanath begitu dibanggakan oleh sahabat-sahabatnya karena telah menjadi orang sukses. Mereka kemudian pergi menemui para pejabat pemerintah. Rencana Viswanath yang akan berinvestasi didukung penuh oleh anggota parlemen Ajay Sarati dan Menteri Keuangan Manik Rao. Mereka mengapresiasi niat baik Viswanath yang sebelumnya menolak berinvestasi. Viswanath bersama para sahabatnya memulai proyek Viswanath Industri. Semuanya berjalan lancar tanpa kendala apapun. Sekitar 600 crore uang pribadi Viswanath telah dihabiskan untuk konstruksi. Tiba-tiba Viswanath dipanggil oleh Ajay Sarati. Viswanath diminta berinvestasi pada pabrik semen milik Sarati. Setelah pertemuan itu, Viswanath terus ditelepon oleh orang kepercayaan Ajay Sarati yang bernama Jay. Viswanath diminta segera memasukkan investasinya.
Viswanat mengirim Raghav dan yang lain untuk meninjau pabrik semen itu. Ternyata pabrik semen yang dimaksud hanya perusahaan palsu. Mereka menyadari investasi yang dimaksud sebenarnya uang suap. Jay datang menghampiri. Jay meminta investasi 100 crore untuk perusahaan palsu itu harus tetap dilakukan. Apabila menolak, maka proyek Viswanat Industri akan terhambat. Viswanat mendatangi langsung Ajay Sarati agar tidak lagi diintimidasi. Viswanat menegaskan sikapnya yang tidak akan pernah berinvestasi pada perusahaan palsu. Sarati justru mengancam akan menghentikan proyek Viswanat jika tidak mau memberi uang suap. Sikap Viswanat yang tidak takut membuat Sarati benar-benar merealisasikan ancamannya. Surat peringatan dari instansi terkait berkali-kali datang. Pemerintah menggunakan berbagai alasan agar Viswanat tidak bisa melanjutkan pekerjaan konstruksi. Untuk menyelesaikan masalah yang ada, Viswanat menemui Menteri Perindustrian Pani Kumar di rumahnya. Pani sok sibuk dan tidak ada waktu meladeni Viswanat. Harapan satu-satunya adalah menemui CM atau Ketua Menteri. Viswanat menceritakan niat baiknya datang dari London untuk membuka lapangan kerja di India. Tapi beberapa pejabat justru menjadi pengganggu karena tidak diberi uang suap. CM berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut. Tapi ternyata CM adalah ketua geng para pejabat korup. CM menugaskan sekretaris negara untuk menyelesaikan masalah Viswanat agar tidak berkepanjangan. Atas instruksi CM, sekelompok preman dibayar untuk membakar pabrik Viswanat. Godse dan para sahabatnya tidak berdaya. Pabrik Viswanat juga disita. Uang ratusan crore yang telah diinvestasikan hangus sia-sia. Raghav dan yang lain meminta Viswanat kembali ke London. Mereka tidak ingin hidup Viswanat hancur. Orang baik seperti Viswanat tidak ada tempat di India. Kami sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Jangan sia-siakan hidupmu untuk kami. Mengetahui kamu sukses saja, kami sudah bahagia. Kembalilah ke London, ujar Raghav. Viswanat tidak ingin kembali. Tujuannya datang ke India bukan hanya untuk membantu mereka, tapi juga agar bisa membuka lapangan kerja bagi ribuan sarjana pengangguran lainnya. Viswanat mengajak sahabat-sahabatnya untuk melawan para koruptor. Mereka menemui salah seorang sahabat yang berprofesi sebagai hacker. Sistem keamanan pemerintah diretas. Data-data penting diakses. CM dan semua pejabat jadi panik. Kepala petugas keamanan, Anand, gagal menghentikan hacker. Semua bukti kejahatan dan praktik korupsi berhasil didapatkan oleh pihak Viswanat. Untuk mengakhiri pemerintahan korup, Viswanat dan sahabat-sahabatnya pergi membawa bukti yang dimiliki ke pejabat tinggi atasan CM. Tapi dalam perjalanan, mobil mereka ditabrak sebuah truk hingga jatuh ke jurang dan meledak. Semua orang yang ada di dalam mobil meninggal. Beruntung bagi Viswanat, tubuhnya sempat terlempar dan nyangkut di dahan pohon. Dalam kondisi terluka parah, Viswanat melihat semua sahabatnya di dalam mobil sudah meninggal. Viswanat sangat syok dengan kenyataan pahit itu. Viswanat melihat Raghav masih hidup karena terlempar keluar mobil. Sayangnya Raghav yang sudah terluka parah tidak sanggup bertahan. Dia meninggal dalam pangkuan Viswanat. Dengan perasaan hancur, Viswanat berjalan kaki pulang ke rumahnya di malam hari. Viswanat melihat rumahnya sudah dijaga banyak polisi. Viswanat bertanya kepada beberapa petugas kebersihan yang ada di sana. Kebetulan orang-orang itu tidak mengetahui Viswanat adalah pemilik rumah. Mereka bicara jujur telah terjadi perompakan di rumah itu. Perompak membunuh pemilik rumah yang sedang hamil 9 bulan. Sungguh hati Viswanat benar-benar hancur mendengar semua itu. Dadanya terasa sesak. Para koruptor tidak hanya telah membunuh sahabat-sahabatnya, tapi sang istri tercinta yang tidak tahu apa-apa juga menjadi korban. Padahal istrinya begitu bersemangat datang ke India untuk berbuat baik. Viswanat selesai menceritakan kisahnya. Vaishali sampai menangis mendengar penderitaan Viswanat alias Godse. Penculikan yang dilakukan Godse sebagai perlawanan dan pembalasan atas kejahatan para koruptor. Godse tidak bisa mengandalkan hukum, karena hukum berada di bawah ketiak koruptor. Godse kemudian menunjukkan salah seorang wakil rakyat yang telah diculik, Madala Adikesava. Dalam LHKPN, Adikesava memiliki harta tidak seberapa. Faktanya Adikesava memiliki banyak harta yang disembunyikan atas nama orang lain. Godse ingin semua bukti korupsi diketahui publik. Sahabat hackernya menyiarkan bukti-bukti itu secara live di televisi. Tapi semua saluran televisi berada di bawah kendali pemerintah. Dalam waktu singkat, semua TV berhenti menyiarkannya.
Di sisi lain, Anand dan pasukan khususnya telah berhasil menemukan lokasi keberadaan Godse di sebuah pulau. CM memberi perintah melalui telepon untuk meledakkannya tanpa peduli nasib Sandra. Bangunan tempat Godse pun hancur lebur. Just do it. I'm giving orders to blast. Okay, sir. Faisali sangat sedih dengan akhir kisah Godse. Berbeda halnya dengan Anand yang mendapat pujian dari sekretaris negara. Anehnya, kartu kredit Godse terdeteksi baru saja memesan pizza. Anand menyadari telah tertipu. Godse sama sekali tidak ada di bangunan yang telah diledakkan. Godse dipastikan berada di pusat kota. Anand dan anak buahnya bergerak cepat ke alamat pizza yang dikirim. Kali ini mereka berhasil menemukan para sandera. Tapi mereka terlambat menyadari sudah masuk jebakan. Anand dan semua sandera menjadi korban ledakan yang dipasang Godse. Lalu di mana dan kemana Godse? Ternyata Godse pergi seorang diri ke tempat kediaman CM. Godse dikawal oleh drone bersenjata. Para penjaga yang ada di sana ditembak. Gerakan Godse benar-benar tidak terbaca. Godse mulai berperang melawan pasukan koruptor yang jumlahnya cukup banyak. Godse tidak segan-segan membunuh mereka. Rupanya ada sahabat Godse yang sudah terlebih dahulu menyusup di kediaman CM. Godse diberikan bom rompi sesuai rencana. Sahabat Godse yang lain bertugas memberikan data korupsi kepada Faisali. Kini Godse sudah mengenakan bom rompi. Pasukan keamanan tidak berani mendekat. Godse bisa menerobos masuk ke ruangan tempat CM dan pejabat lainnya berkumpul. Semua orang yang ada di sana jadi ketakutan. Mr. Vishwanath, just shut up. Godse meminta tidak seorang pun boleh bergerak dan berbicara. Godse ingin para pejabat itu menjadi pendengar saja. Untuk menjadi kaya, saya rela meninggalkan kampung halaman dan negara tercinta. Saya bekerja keras menggeluti banyak bisnis. Tapi kalian, dengan mengatasnamakan pengabdian kepada masyarakat, kalian bisa mengumpulkan banyak harta dan menikmati kehidupan mewah, ucap Godse. Contohnya saja CM dan anggota wakil rakyat. Harta mereka seharusnya bertambah hanya 1,8 crore dalam 5 tahun. Tapi harta mereka justru melonjak tajam mencapai 75.000 crore. Kalian tidak melayani rakyat. Kalian malah menjarah uang rakyat, jar Godse. Anggota parlemen Ajay Sarati berusaha memberikan pembelaan. Godse langsung menembaknya. You misunderstand. Because you're all looting public money in the name of service. Manusia seperti Sarati telah membuat banyak kerusakan. Orang-orang seperti Sarati menyebabkan gelar sarjana tidak bermakna. Lebih dari 93% para sarjana bekerja tidak sesuai dengan kualifikasi keilmuannya. Apabila ingin mendapat pekerjaan yang layak, rakyat diharuskan membayar suap. Tanpa orang dalam dan suap, para sarjana akan dibuat menjadi pengangguran. Bagi Godse, semua orang di dalam ruangan tidak layak menjadi pelayan rakyat. Mereka juga tidak layak berada di dunia. Godse kemudian meledakkan bom rompinya. Pengorbanan besar Godse membuat Faisali dan semua media terkejut. Untuk membuat pengorbanan itu tidak sia-sia, Faisali pergi menyerahkan bukti-bukti korupsi kepada pejabat tinggi. Dengan bukti itu, para pejabat, politisi, dan siapapun yang terlibat korupsi akan dihukum berat. Film pun selesai. Bye-bye.